Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'ala kunna bi khairin wa afiyah insyaallah. Baik. Bisa lanjut lagi materi tentang hudud ya. Sebelumnya kita jelaskan tentang haddur riddah ya. Hukum orang yang murtad. Had, orang yang keluar dari agama, pindah agama. Baik. Nah, kita akan jelaskan sekarang materi yang baru, yaitu hukum penyihir. Ya, masih tentang pembatal keislaman. Dimana kemarin kita jelaskan tentang ya orang yang batal Islamnya maka dia murtad, dan hukum murtad kemarin kita jelaskan ya, dan ketentuannya dan taubatnya orang yang murtad. Demikian juga ini ada pembahasan yang ya ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, di mana hukum penyihir dan arraf ini termasuk pembatal keislaman. Ya. Kita akan jelaskan hukum saharah wal arrafina wal mash'udin. Al mash'udin. Al musya'wadin. Baik. Tamhid. Min suwari ar-ridda as-sihr. Di antara bentuk murtad ya. Riddah adalah sihir. Nah, mari kita jelaskan tentang riddah. Nah, di antara bentuk-bentuk riddah itu banyak pembatal keislaman. Jadi, riddah itu adalah orang yang melakukan pembatal keislaman. Pembatal keislaman itu banyak, kemarin kita bahas menjadi 3 poin ya. 3 bagian. Ya, ada i'tiqad, qauliyah, fi'liyah. Nah, di antara bentuk riddah adalah sihir. Terus apa yang dimaksud dengan sihir? Apa hukum sihir? Walimadza kana sihru min suwari riddah? Kenapa sihir termasuk di antara bentuk riddah? Wa ma 'uqubatus sahir? Apa hukuman bagi penyihir? Nah, kita jelaskan sekarang tentang definisi apa itu sihir. Ya. Untuk pembahasan sihir udah dibahas dalam kitab tauhid ya. Kalian pelajari dalam kitab tauhid insyaallah. Mungkin kelas 11 ini udah masuk ya, insyaallah, kitab tauhid tentang sihir. Nah, sihir secara bahasa ma khafiya walutufa sababuh. Sesuatu yang samar dan sebabnya tidak jelas. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara syariat adalah alamulun syayatini yatimu an tariqatil kalam yatakallamu bihi as-sahiru fatu'inuhu asyayatin ala tanfidhi matlubihi fayu'athiru fil qulubi wal abdan wa minhu takhayulat tu'athiru fil absar la haqiqata laha. Sihir secara syariat adalah sebuah aktivitas ya, kegiatan setan ya, perbuatan atau kegiatan setan ya, yang disempurnakan dengan cara ucapan jampe-jampe dari si penyihir. Maka si penyihir itu meminta tolong kepada setan untuk ya mencapai target, ya mencapai apa yang diinginkannya. Fatu asiru, maka ya hal tersebut bisa berpengaruh kepada hati ya, kepada badan. Dan di antara sihir adalah sebuah khayalan ya, berupa takhayulat ya, yang mempengaruhi pandangan yang tidak ada hakikatnya sebenarnya. Ini apa? Tentang sihir secara syar'i ya. Adapun macam-macam sihir dan hukumnya, kemarin kita jelaskan ya. Tentang hukum riddah, dan di sini kita fokuskan tentang hukum sihir dan hadnya. Nah, macam-macam sihir itu banyak ya. Sihir anwa
Yang pertama sihru ta'sir waladhi allahu haqiqatun wa asarun fil kharij. Sihir taksir itu adalah sihir hakiki, disebut apa? Sihir hakiki. Di mana apa? Sihir ini adalah memiliki pengaruh di luar. Itu sihir syaitani. Itu dengan apa? Si penyihir ya menyempurnakan sihir tersebut dengan cara jampe-jampe, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan ya, disertai dengan ya bukul-bukul, kemudian ya, asap ya, tiupan, di mana dia meminta bantuan, meminta tolong kepada syaitan untuk ya mencapai target atau tujuannya. Dan itu bisa berpengaruh kepada hati dan badan ya, dan bisa menyebabkan orang sakit ya, akan melemahkan badannya, bahkan bisa membunuh. Kalau kita disebutnya santet ya, santet dan sebagainya, guna-guna. Ini sihir hakiki atau taksir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sihirut takhayyul atau takhyil, sihir yang berupa khayalan, sihir yang tidak ada hakikatnya dan dia punya pengaruh di luar. Yaitu dengan apa? Menyempurnakan bitaksir alal absar, yang mempengaruhi pandangan mata dengan cara yang tidak jelas, atau meminta bantuan kepada syaitan ya, sampai apa? Tarok tahwilat ya, imajinasi ya, imajinasi, khayalan yang tidak ada hakikat sebenarnya. Ya, ini apa? Disebut khayali ya, atau takhayyul, takhyil, sihir ya, khayalan. Ya. Hukumnya keduanya, di antara sihir keduanya termasuk kufur. Kenapa? Karena keduanya meminta bantuan kepada syaitan. Ya, apabila meminta bantuan kepada jin syaitan, maka keduanya kufur. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Di sini disebutkan ya, sihir itu ya turun dan ya awal munculnya atau pertama kali muncul di zamannya Nabi Sulaiman, di mana syaitan mengajarkan manusia untuk melakukan sihir ya, mengajarkan manusia sihir-sihir supaya mereka kufur. Ya, syahidnya di sini wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka berdua, yaitu yang ada yang mengatakan ya Harut wa Marut ini malaikat, ada yang mengatakan syaitan. Terlepas perselisihan itu ya, ini adalah ujian dari Allah, di mana apa? Allah menguji ya, baik itu keduanya syaitan atau ya malaikat ya. Tafsirnya di mana apa? Tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seorang sesuatu sihir sampai mereka mengatakan innama nahnu fitnah, sungguh kami adalah ujian. Makanya disebut ujian. Fala takfur, janganlah kufur. Janganlah kufur kalian dengan mempelajari sihir. Janganlah kalian kufur dengan melakukan praktek-praktek sihir. Nah, ini maksud dari ayat tersebut. Jelas ya hukumnya kufur. Walimada kana sihru kufran, kenapa sihir itu menjadi kafir? Sebuah kekafiran. Nah, pertanyaannya, kenapa sihir itu kufur? Yang pertama, ada dua sebab ya. Sebab yang pertama, anahu yatawassalu ilaihi ghaliban illa bisyirki billah. Jadi sihir ini kufur karena dua sebab. Yang pertama, karena sihir itu tidak akan
bisa ya mencapai ilmu tertentu, ilmu tersebut. Jadi kebanyakan sihir itu berfungsi atau mempelajari sihir itu kebanyakan ya dengan melakukan kesyirikan. Jadi tidaklah sihir itu berpengaruh, tidaklah sihir itu bisa dipelajari kecuali dengan kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena penyihir inama yatawassalu bisihril haqiqi bi ma'unati syayatin al-fajr al-kafar. Jadi penyihir itu mereka meminta bantuan. Jadi hakikatnya apa? Sihir yang sebenarnya ya, dia meminta bantuan kepada setan untuk melakukan kekafiran. Ya, dia sujud kepada setan, menyembah setan, ya meminta bantuan kepada setan, itu dulu kufur. Wahum la yumkinu an yu'inahu biduni muqabalah. Dan setan tidak mungkin membantu penyihir tersebut ya kecuali dengan ada imbalan. Nah, bala budaan yunsa'alahum wa yataqarrabu ilaihim bima yardihim minal kufri billah wa syirku billah. Bahkan mesti ya mereka melakukan tumbal atau ya taqarrub, mendekatkan diri kepada setan dari apa yang diridhoi oleh mereka berupa kekafiran, kesyirikan. Sampai setan itu menolongnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti menyembelih ya, sembelihan untuk mereka ya. Atau diperintahkan untuk menyembelih ya, menyembelih kepada selain Allah. Ya. Ada tumbal, ada sembelihan, sujud, istighosah, taat ya dengan melecehkan Al-Qur'an dan yang lainnya ya. Dengan menulis Al-Qur'an di atas Al-Qur'an sesuatu yang najis, yang ya kotor ya, atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan kufur ya, di macam-macam kufur yang diridhoi oleh syaitan, yang menjadikan mereka apa? Menjawab permintaan penyihir tersebut. Ya, yang kedua, ana sahra yad'auna musyarakatuhum lillahi ta'ala fi syai'in min khasaisi rububiyyati. Bahwa penyihir itu mengklaim dirinya apa? Menyekutukan Allah SWT dalam sesuatu yang khusus dari rububiyahnya. Di antaranya adalah sihir menampakkan dirinya, menampakkan kepada manusia, memamerkan, memperlihatkan kepada manusia bahwasanya mereka mampu ya untuk melihat perkara-perkara yang gaib. Di mana perkara yang gaib ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan yang lebih parah, ya mereka mengklaim dia bisa mengatur alam semesta ini dalam penciptaan dan yang lainnya. Ya, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, ya, membuat orang sakit, ya, memelet dan sebagainya. Nah, ini perbuatan-perbuatan kufur. Ya, mengklaim dirinya bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Baik. Ini kenapa sihir itu kufur. Ya. Adapun ukubahnya, ukubah penyihir, as-sahiru alladhi yusta'malu hadanain an-naw'aini min as-sihri uqubatuhu qatl. Maka penyihir yang menggunakan dua metode ini, dua cara ini, ya maka hadnya adalah dibunuh. Sebagaimana pendapat jumhur ahlul ilmi dari mazhab yang 4 ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwasanya sihir itu dipenggal ya. Termasuk mazhab Hambali ya. Penyihir itu dipenggal. Alasannya karena kafir, murtad dari agama Allah, keluar dari agama Allah. Walihada dzakarahul ulama fi babi riddah. Makanya sebagian para ulama menyebutkan
sihir itu dalam bab riddah. Dan ukubah bagi murtad adalah dipenggal, dibunuh. Dalilnya berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man badala dinahu faqtuluh. Dalil secara umum tentang riddah, barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Adapun qatlu sahir sabitun an jama'ati minas sahabah. Ini perbuatan sahabat. Yang kedua ya, dalilnya bahwasanya sihir itu dibunuh. Penyihir itu dibunuh karena para sahabat melakukan hal tersebut. Dan para sebagian khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, sabatah qatlu sahir min salasati min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar wa Hafsah wa Jundub radhiyallahu anhuma. Ya. Ya. Jadi ada asar ya tentang membunuh penyihir dari 3 sahabat. Di antaranya Umar pernah memenggal penyihir Hafsah dan Jundub radhiyallahu anhum. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari beberapa asar, qala Jalabatu ibnu Abadah At-Tamimi At-Tabi'i atana kitabu Umar radhiyallahu anhu kata qabla mautihi bisanatin aniqtulu kulla sahirin wa sahir faqatalna salasa sawahir. Nah, berkata Jabalah ibnu Abdullah At-Tamimi, seorang tabi'in, ya, juru tulis atau ya utusan Umar mendatangi kami sebelum wafatnya 1 tahun untuk membunuh setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Maka kami membunuh 3 penyihir. Dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhu, zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna jariyatan laha saharat fa amarat biha fakutilat. Ya, Hafsah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia memiliki seorang budak perempuan yang menyihirnya dan diperintahkan kepadanya untuk dibunuh. Jundub al-Khairi al-Azdi, ya, anahu ja'ila sahirin fadarabahu bisayf hatta mat. Ini asarnya jelas. Nah, di sini ada lembaga ya anti sihir dan ya di Saudi ya khusus ya. Ya, kalau di negara-negara yang menegakkan syariat Islam maka ya seperti ini ada lembaga-lembaga khusus ya untuk menanggulangi dan mencegah bahkan membasmi dan memberantas sihir. Ya, sihir itu bisa membinasakan agama dan masyarakat ya dan merusak. Ya, kemudian arrafun dan musya'wadin. Ya, penyihir dan dukun. Ya, di sini dukun beda ya. Penyihir dan dukun. Kalau dukun sini ada beberapa masalah dan hukum yang berbeda. Araf adalah alladzi yad'u 'ilmal ghaib ma'rifata ma yahsulu fil mustaqbal bima la sabila ila al-wusul ilaihi qad yusamma kahinan. Ya, araf atau kita kenal sebagai dukun adalah orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib dan mengetahui yang akan terjadi di masa depan dengan jalan bima la sabila ila al-wusul ilaihi. Nah, sesuatu yang tidak bisa ditempuh darinya. Maka disama kahinan walau musya'wid walladhi ya'malu sihra al-majazi alladhi la haqiqata lahu. Wa huwa sihrul khida' wa tamwih wal khiffati bihaythu yaf'alu sahira bi khiffati yadihi asya'a yukhda'u bihal uyun hatta yara ma laysa waqi'an wa waqi'an. Jadi musya'wid itu adalah ya, penyulap atau yang lain ya, yaitu melakukan sihir majas yang tidak ada hakikatnya, sihir tipu daya, tanwih, khifa ya, menyembunyikan, di mana dia melakukan perbuatan sihir dengan menyembunyikan ya sesuatu dengan tangannya dan menipu mata manusia ya, seperti penyulap gitu ya. Hatta taro ma laisa waqi'an sampai dia memperlihatkan sesuatu yang tidak ya ada nyata, bentuk nyatanya menjadi nyata.
Adapun ukubahnya, dukun dan penyulap ya, hipnotis dan sebagainya adalah ta'zir. Nanti kita bahas ta'zir itu ya. Ta'zir itu hukuman ya dikembalikan kepada hakim, kepada imam yang sesuai dengan perbuatan mereka. Ya bisa dipenjara, bisa di apa ya, dan yang lainnya. Nah ini beberapa alamat sihir ya, gambar-gambarnya. Di antara praktek-praktek sihir ya, bisa kalian lihat di poster di internet ya, banyak sekali. Dan udah kalian ketahui ya, insyaallah dalam pelajaran kitab tauhid. Sampai situ dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.